沈佳宜，我很喜欢你，非常喜欢你，1000%，一定会追到你。你想知道答案吗？我现在就可以告诉你。拜托不要现在告诉我，请让我继续喜欢你。Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Orin di film Bagusku. Kali ini gue akan menceritakan alur cerita film yang berjudul You Are the Apple of My Eyes. Film ini mungkin udah lebih dari 20 kali gue tonton karena menurut gue jalan cerita ini sangat bagus, dekat dengan kehidupan kita dan pasti membuat kamu semua yang nonton bakal nangis dan terharu di akhir film. Bagi kamu yang ingin tahu juga tentang arti cinta dan beratnya perjuangan, pasti bakal paham juga di akhir film ini. Menurut gue, film ini adalah salah satu film terbaik yang pernah gue tonton dan gue harap kamu semua juga bisa nonton film ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ikuti ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang siswa SMA bernama Ko Chin Teng sedang bersepeda menuju ke sekolahnya. Pagi itu dalam perjalanannya menuju ke sekolah, Ko Chin Teng bertemu dengan sahabatnya yaitu Su Bo Chun, seorang pemuda yang selalu terlihat terangsang, dan Ah Ho, seorang pemuda gendut yang suka makan. Mereka bertiga berpacu mengayuh sepeda untuk segera sampai ke sekolah. Sesampainya di sekolah, mereka langsung memarkirkan sepeda. Terlihat di sana mereka telah ditunggu oleh Xiao, sahabat mereka, untuk menunjukkan sebuah kartu Grand Hill langka yang baru saja ia dapatkan. Setelah membanggakan kartunya, mereka berempat segera menuju ke ruang kelas sebelum jam pelajaran dimulai. Kelas sudah tampak ramai dengan murid yang datang. Mereka bersiap dengan pelajaran yang akan diberikan. Sahabat mereka yang bernama Gaby yang selalu menggaruk selangkangannya tampak telat dan segera masuk. Melihat hal itu, Ko Chin Teng mencoba untuk mengerjainya dengan menembakkan sebuah karet yang tepat mengenai burungnya. Satu kesamaan dari 5 orang sahabat tersebut ialah menyukai seorang perempuan bernama Sen Chiai, gadis cantik dan pintar di sekolah tersebut. Masa SMA bagi mereka tidak banyak bedanya dengan masa-masa saat masih duduk di bangku SMP. Yang membedakan bagi mereka adalah seberapa dalam mereka terlibat masalah. Belajar dan ujian adalah hal yang sangat membosankan. Untuk menghindari kebosanan, mereka selalu bermain-main tidak terkecuali sewaktu di kelas. Salah satunya adalah lomba masturbasi yang saat itu sedang dimainkan oleh Ko Chin Teng dan Su Bo Chun. Mereka bermasturbasi sembari membayangkan guru Chow yang sedang mengajar di depan kelas. Sedang asik bermasturbasi, Xiao dengan liciknya menembakkan sebuah karet yang tepat mengenai burung Su Bo Chun yang membuatnya mendesah kesakitan hingga didengar semua orang. Melihat hal itu, Guru Cho meminta Su Bo Chun untuk berdiri dan membaca paragraf yang sedang diterangkannya. Akan tetapi ia tidak mau berdiri karena celananya masih dalam keadaan terbuka. Ko Chin Teng yang terlihat menertawai Su Bo Chun juga diminta untuk berdiri dan membaca paragraf tersebut. Dengan terpaksa ia berdiri dan kejahilan mereka masturbasi di depan kelas akhirnya diketahui. Ko Chin Teng dan Su Bo Chun dimarahi habis-habisan oleh guru BP mereka. Selama ia mengajar, baru kali itu ia menemui siswa yang cabul seperti keduanya. Guru BP juga memindahkan posisi duduk Ko Chin Teng tepat di depan Sen Chiai, sekaligus memintanya untuk selalu mengawasi dan membantu Ko Chin Teng dalam belajar. Ko Chin Teng yang tidak merasa senang dengan hal itu menyindir Sen Chiai bahwa sungguh sial ia duduk di kursi tersebut dan mengatakan Sen Chiai adalah siswi sok pintar. Selama jam pelajaran, Ko Chin Teng tetap saja bermain di kelas dengan sahabatnya yang membuat Sen Chiai merasa tidak nyaman. Ia juga sering mengganggu siswi yang lain hingga membuat Sen Chiai kesal. Jam sekolah pun berakhir. Ko Chin Teng dan temannya pulang bersama dengan bersepeda. Di rumah ia berlatih untuk menjadi seorang juara seperti Bruce Lee idolanya. Suatu saat ia ingin mengikuti jejak idolanya tersebut. Bicara soal wanita, semua sahabatnya memiliki cara yang berbeda-beda untuk mendekati Sen Chiai. Gaby menggoda dengan memainkan trik sulap.
Xiao perhatian mereka dengan memainkan bola basketnya. Dan Aho yang suka membaca majalah dewasa memiliki cara yang lebih baik, mengajak Senchiai dengan cara dewasa. Bukan hanya mereka, Su Bochun juga memiliki cara yang berbeda dan pastinya gagal. Ia mencoba menunjukkan kekurangannya di depan Senchiai, sedangkan Ko Chintang mengagumi seseorang wanita yang berada di poster kamarnya yang menjadi bahan masturbasinya. Scene berpindah pada pagi hari di sekolah. Pada pagi itu, jadwal pertama adalah pelajaran bahasa Inggris. Guru mereka meminta setiap murid mengeluarkan buku pelajaran dan yang tidak membawa diminta untuk berdiri. Pada awalnya, Ko Chintang merasa sangat bahagia jika melihat siswi sepintar Senchiai melakukan kesalahan. Namun hal tersebut hanya pada awalnya saja. Ia dengan sengaja meminjamkan bukunya kepada Senchiai yang tidak membawa buku, sehingga membuatnya dimarahi habis-habisan dan mendapat hukuman dari guru tersebut. Senchiai dengan tidak enak hati memakai buku Ko Chintang. Namun di dalamnya ia melihat sesuatu yang membuatnya tersenyum, dan kejadian tersebutlah yang membuatnya menaruh sedikit perhatian kepada Ko Chintang. Keesokan harinya, tiba-tiba Senchiai menghampiri Ko Chintang untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Ia juga menanyakan kenapa Ko Chintang sangat malas untuk belajar. Namun Ko Chintang membalasnya dengan guyonan. Sepulang sekolah, Senchiai kembali menemui Ko Chintang. Ia meminjamkan sebuah buku latihan soal yang di dalamnya sudah ia tandai dan harus dikerjakan. Di sana terlihat Senchiai ingin membantu Ko Chintang dalam belajar sebagai bentuk ucapan terima kasihnya. Sembari menasihatinya agar semangat untuk belajar dan paling tidak pada ujian selanjutnya ia mendapatkan nilai yang lebih baik. Keesokan paginya, sesampainya di sekolah, Senchiai langsung menagih soal latihan tersebut. Ia langsung memeriksanya dan ternyata banyak jawaban yang dikerjakan dengan salah. Senchiai pun menjelaskan jawaban yang benar setelah itu dan memberikan Ko Chintang tambahan soal untuk dikerjakan nantinya. Setiap hari, Senchiai memberikannya soal untuk dikerjakan di rumah. Di rumah, Ko Chintang terlihat semakin rajin belajar, bahkan sampai frustasi untuk menyelesaikan soal yang diberikan sampai membuatnya tertidur. Perlahan-lahan, Ko Chintang mulai semangat untuk belajar sampai pada akhirnya mendapatkan penghargaan dari kerja kerasnya itu. Pada ulangan selanjutnya, Ko Chintang berhasil mendapatkan nilai 75 yang membuat semua orang kaget sekaligus senang, tidak terkecuali Senchiai. Kedekatan Ko Chintang dan Senchiai terus berlanjut. Senchiai juga meminta Ko Chintang untuk menemaninya belajar malam di sekolah. Ko Chintang yang mulai percaya diri mulai sedikit menggoda Senchiai untuk jangan sampai menyukainya di kemudian hari. Namun Senchiai membalas bahwa ia tidak suka pria yang lebih bodoh darinya. 虽然我很帅，人聪明，又会讲笑话，但你不要轻易的喜欢上我。谢谢啊，我不喜欢比我笨的男生。沈家也不喜欢比他笨的男生。笨。 Mendengar hal tersebut, Ko Chintang merasa kesal dan langsung menantang Senchiai. Pada ujian selanjutnya, siapa yang berhasil mendapatkan nilai yang lebih tinggi di antara keduanya dialah yang menang. Jika Senchiai kalah, ia harus mengikat ekor kuda rambutnya selama sebulan. Sedangkan jika Ko Chintang kalah, ia akan memangkas habis rambutnya. Senchiai dengan tersenyum menerima tantangan itu. Ko Chintang terbakar api semangat untuk mengalahkan Senchiai dan semakin giat dalam belajar seterusnya. 学者研究后相信，恋爱是内分泌失调所引起，却又别人会自动痊愈。不管你同不同意，自古到来可能是一种爱。三年半年，我连为什么这样不到平民啊？有人自己站在阳台对路人傻笑，有人突然疯疯癫癫，出门很安静。 Hari pengumuman pun datang. Dengan jelas seperti dugaan, Senchiai menang dalam taruhan itu karena nilai yang didapatkannya memang lebih tinggi. Pada malam harinya saat mereka belajar bersama di kelas, Ko Chintang tiba-tiba pergi. Ia menuju ke sebuah salon untuk memangkas rambutnya sebagai janjinya karena kalah dalam taruhan. Setelah itu ia kembali ke sekolah dan menunjukkan hasilnya ke Senchiai yang membuatnya tersenyum lepas. Keesokan harinya, momen mengharukan pun datang. Tak disangka Senchiai yang menang atas taruhan itu mengikat rambutnya yang membuat Ko Chintang dan yang lainnya terpana. Ko Chintang merasakan sesuatu di hatinya dan mulai hari itu belajar adalah salah satu hal yang menyenangkan baginya.